Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak cerdas. Selamat pagi ayah dan ibu yang masih setia mendampingi anak-anak cerdas belajar di rumah. Semoga kalian masih diberikan kesehatan dan pesan ibu jangan lupa ya untuk selalu cuci tangan saat sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Pada hari ini kita akan belajar tema 1A, subtema 2, pembelajaran 3 hingga pembelajaran 4. Pada pembelajaran 3, kita akan mempelajari sikap duduk yang benar dan mempelajari menghitung dengan bantuan jari, serta menyebutkan aturan saat tidur malam. Pada pembelajaran 4, kita akan mempelajari gerakan tarian dengan tangan dan kaki. Mempelajari menjaga kebersihan tubuh agar tetap sehat dan terhindar dari kuman ataupun kotoran. Juga kita mempelajari sikap yang benar saat membaca. Kalau kalian sudah siap, yuk kita mulai belajar. Jangan lupa berdoa dahulu ya. Di pembelajaran 3, coba buka buku kalian halaman 39. Di situ kalian disuruh mengamati gambar-gambar yang ada. Apakah kegiatan dilakukan dengan benar? Bagian tubuh apa saja yang digunakan? Ayo kita amati ya. Ada mencium harum bunga dengan menggunakan hidung. Benar? Iya, benar. Kegiatan itu dilakukan dengan menggunakan bagian tubuh yaitu hidung untuk mencium harum bunga. Lalu gambar yang kedua, memasukkan makanan ke dalam mulut, benar? Iya, benar. Bagian tubuh yang digunakan adalah mulut untuk mengunyah makanan. Lalu gambar yang ketiga, membaca buku dengan menggunakan mata. Kita lihat, apakah benar? Iya, kalau membaca, melihat menggunakan mata. Lalu gambar yang keempat, mendengarkan musik dengan menggunakan telinga. Benar? Iya, benar. Bagian tubuh yang digunakan adalah telinga untuk mendengarkan musik. Gambar yang kelima, memegang gelas dengan menggunakan tangan. Benar tidak? Iya, untuk memegang sesuatu benda kita menggunakan tangan. Sekarang kalian perhatikan gambar yang ketiga yang di tengah ini. Apakah sikap dia dalam membaca sudah benar? Cara duduknya. Coba kalian lihat. Apakah sikap duduk dia dalam membaca tidak benar? Kita lihat yuk video penjelasan sikap yang benar dan tidak benar saat membaca buku dengan duduk. Disaksikan videonya. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang kebiasaan yang baik untuk tubuh kita. Nah, ayo kita mulai. 1. Sikap duduk yang benar. Kenapa kita harus duduk dengan posisi yang benar? Posisi duduk yang benar bisa membuat kita tidak mudah lelah, meningkatkan konsentrasi, dan masih banyak manfaat lainnya. Nah, bagaimana caranya? Duduk dengan tegak, usahakan punggung dan pinggang kita tetap tegak dengan cara seperti ini. Dekatkan meja dengan kursi. Semakin dekat dengan meja akan membuat otot-otot, terutama otot tangan, lebih rileks. Karena lebih sedikit otot yang tertarik saat posisi badan dekat dengan meja. Berdiri setiap 40 menit. Duduk terlalu lama bisa membuat kita lelah dan membuat otot kita sakit. Jadi, usahakan kita berdiri setiap 40 menit. 2. Sikap membaca atau menulis yang benar. Cahaya tidak membelakangi bacaan. Usahakan cahaya dapat menerangi bahan bacaan, sehingga mempermudah kita dalam membaca. Jaga jarak mata dan tulisan.
Usahakan menjaga jarak antara mata dan tulisan kurang lebih 40 cm supaya mata tidak mudah lelah. 3. Setelah tadi kita menonton video cara sikap yang benar saat membaca buku, di buku kalian halaman 40 ada teks bacaan. Ulina bacakan. Nina sedang membaca. Nina membaca buku cerita. Nina membaca dengan sikap yang benar. Nina membaca di meja belajar. Nina meletakkan buku di meja belajar. Nina duduk dengan tegak. Jarak mata dan buku tidak terlalu dekat. Coba kita lihat. Apakah benar Nina duduk dengan tegak? Iya, Nina duduk dengan posisi yang tegak. Membacanya tidak menunduk, tapi mata jaraknya terhadap buku sangat jauh, tidak terlalu dekat. Ini adalah sikap duduk yang baik. Nanti kalian saat membaca buku di rumah juga harus duduk dengan tegak dan jarak mata terhadap buku tidak terlalu dekat. Selanjutnya, di sini ada menghitung dengan menggunakan jari dari 1 hingga 10. Kita lihat ya video berikut ini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah tadi kita menonton video berhitung dengan menggunakan jari, sekarang kita hitung gambar yang ada di buku halaman 41. Kita lihat ya gambarnya. Di situ anak-anak sedang istirahat di lingkungan sekolah. Pertanyaannya, berapa banyak anak yang bermain di halaman? Coba kita hitung ya. Ada berapa anak-anaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar tidak ya? Ada 8? Ya, benar. Ternyata ada 8. Sekarang pertanyaan yang kedua. Ada berapa banyak bunga? Kita hitung yang ada di bukumu ya. 1, 2, 3, 4. Coba kita lihat. Iya, benar. Banyak bunga, ada 4. Kalian pintar sekali. Selanjutnya kita berhitung ya. Benda ini adalah tiang bendera. Ada berapa tiang bendera di gambar tersebut? Ya, ada berapa ini? 1. Coba kita lihat apakah jawabannya 1. Iya, benar sekali. Lalu kita hitung. Gambar ini jendelanya ada berapa ya? 1, 2, 3. Benar ada 3? Ya, benar sekali. Selanjutnya kita hitung bolanya ada berapa ya? 1. Coba benar tidak ya? Iya, benar. Jawabannya adalah 1. Sekarang kita hitung bunganya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Coba kita lihat. Iya, jawabannya adalah 4. Sekarang burungnya ada berapa? 1, 2. Kita lihat jawabannya apakah benar 2?
Ya, benar sekali. Kalian hebat menghitung benda-benda yang ada pada gambar. Setelah tadi kita berhitung dengan menggunakan jari, sekarang kita lihat teks cerita yang ada di halaman 42. Buka buku kalian, halaman 42. Pada siang hari kita melakukan banyak kegiatan. Nah, seperti sekarang ini, kita saat siang hari belajar. Dan setelah belajar pasti ada yang bermain. Setelah itu tubuh pasti terasa lelah dan tubuh perlu istirahat. Seperti pada gambar Nina tersebut. Pada malam hari kita tidur. Kita tidur agar esok tubuh bugar kembali. Ingat ya, jangan tidur terlalu larut malam. Istirahat cukup membuat tubuh sehat. Untuk kalian, anak-anak kelas 1, kalau tidur jangan lebih dari jam 9 malam. Kalau ada yang masih tidur lebih dari jam 9 malam, nanti dirubah ya jam tidurnya jadi jam 8. Tidak boleh lebih dari jam 9 malam. Apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Ayo, apakah kalian tidur nyenyak tadi malam? Apa yang kamu lakukan sebelum tidur? Apakah kamu berdoa sebelum tidur? Kita lihat yuk kegiatan apa saja yang harus dilakukan sebelum tidur. Kegiatan yang dilakukan sebelum tidur. Yang pertama, menggosok gigi. Ingat, gigi kalian mau bolong-bolong. Kalau tidak mau, kalian sebelum tidur harus menggosok gigi agar kuman-kuman setelah makan tidak menempel. Selanjutnya yaitu mencuci tangan dan kaki. Nah, dibiasakan sebelum tidur cuci tangan dan kaki agar saat tidur kalian keadaannya bersih. Lalu yang ketiga, berdoa sebelum tidur agar kalian tidak mimpi buruk. Siap? Siap. Ibu guru review ya pembelajaran 3 pada hari ini. Tadi sudah dijelaskan kegiatan yang dilakukan dengan benar. Bagian tubuh apa saja juga yang digunakan. Tadi ada mendengar dengan menggunakan bagian tubuh telinga, lalu memegang gelas menggunakan tangan, mencium harum bunga menggunakan hidung, membaca buku menggunakan mata, dan memasukkan makanan ke dalam mulut. Tadi kita juga sudah belajar sikap duduk, sikap membaca yang baik, yaitu dengan duduk tegak, jarak mata kepada buku harus jauh, tidak boleh terlalu dekat. Tadi juga sudah jelaskan ya dalam video untuk sikap duduk yang baik dan sikap duduk yang tidak baik. Lalu kita juga tadi sudah belajar jari-jari tangan, yaitu menghitung dengan jari-jari tangan, menghitung 1 hingga 10, menghitung benda-benda yang ada di gambar sekolah Nina. Kalian sudah hebat tadi. Selanjutnya tadi kita sudah belajar aturan sebelum tidur. Ada apa saja ya? Iya, menggosok gigi. Lalu yang kedua, mencuci tangan dan kaki. Dan yang ketiga, berdoa sebelum tidur. Selanjutnya, kerjakan ayo berlatih yang ada di halaman 43 buku kalian. Nomor 1, berilah tanda checklist pada sikap duduk yang benar saat membaca. Nanti kalian pilih dari ketiga gambar ini, gambar manakah yang mempunyai sikap duduk yang benar saat membaca. Nomor 2, pasangkan banyak jari dengan angka yang tepat. Hubungkan dengan garis. Contoh, gambar yang pertama ini jarinya jumlahnya ada 10. Berarti lambang bilangan 10 yang mana? Oh, yang ini. Lalu nomor 3, kegiatan apa yang sebaiknya dilakukan sebelum tidur? Berikan tanda checklist. Kalian lihat dari kegiatan ini, kegiatan mana yang dilakukan saat sebelum tidur. Nanti kalian berikan checklist ya pada gambar yang benar. Selamat mengerjakan anak-anak cerdas. Lalu, bagaimana ya sikap tubuh kita saat membaca? Yuk kita simak. Saat membaca, bacalah di tempat yang cukup terang. Jangan berada di tempat yang gelap ya. Kemudian,
Jaga jarak mata dengan tulisan minimal 30 cm. Setelah kalian menonton video posisi membaca yang baik, coba kita lihat yuk gambar yang ada di buku kalian, halaman 44. Kita lihat gambarnya ya yang ada di halaman 44, posisi membaca yang baik. Coba kalian lihat, gambar yang mana? Gambar yang perempuan atau gambar yang anak laki-laki? Iya benar, posisi membaca yang baik adalah gambar yang perempuan. Kenapa ya? Kok gambar perempuan merupakan posisi membaca yang baik? Oke, karena pada gambar ini dia duduk dengan tegak. Duduknya tegak. Lalu membaca bukunya jaraknya jauh dari mata. Pintar. Lalu apa lagi? Iya, cahaya ada yang menyinari buku tersebut. Jadi tidak gelap posisinya. Lalu kenapa gambar yang laki-laki ini gambar yang tidak baik? Kenapa ini tidak baik? Iya, karena bacanya sambil tiduran dan posisinya tidak ada penerangan. Jadi keadaannya gelap. Kalian pintar sekali, sudah bisa menganalisis gambar-gambar yang ada. Nanti kalian di rumah bisa peragakan cara membaca yang baik, yaitu dengan duduk tegak, buku jaraknya jauh dari mata, dan saat membuka buku harus hati-hati, tidak boleh robek ya bukunya. Di buku kalian halaman 45 ada lagu, judulnya Potong Bebek Angsa. Lagu ini berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur. Ya, kita nyanyikan bersama ya lagunya. Ikuti Bu Lina. Potong bebek angsa, masak di kuali, Nona minta dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Potong bebek angsa, masak di kuali, Nona minta dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Nah, kalian nanti bisa praktekkan ya nyanyi lagu ini di rumah sambil menggerakkan tangan dan kaki kalian. Selamat mencoba. Rajin mandi 2 kali sehari, pagi dan sore. Gunakan sabun mandi, bersihkan wajah, hidung, badan, dan cuci rambut. Rajin menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, serta setelah memegang benda yang kotor. Cuci kaki sebelum tidur dan setelah pergi dari luar rumah. Memakai pakaian bersih, minimal berganti pakaian 2 kali dalam sehari, pagi dan sore. Nah, setelah kalian menonton video tadi tentang cara merawat bagian tubuh dan cara menjaga kebersihan tubuh, sekarang kalian lihat buku kalian yang ada di halaman 46. Di situ ada jagalah kebersihan bagian-bagian tubuhmu. Ingat ya, di video tadi mandi. Mandi dapat membersihkan badan, hidung, hingga telinga kalian. Mandilah pada pagi dan sore hari. Kita lihat teksnya. Di sini, mandi pada pagi dan sore hari. Keramaslah dengan sampo secara teratur, seperti gambar yang kedua ini ya. Lalu gantilah pakaian setiap hari. Ini setelah mandi diganti ya pakaiannya.
Gosoklah gigimu setelah makan dan sebelum tidur. Oke, kalian pasti bisa melakukan ini di rumah untuk menjaga kebersihan badan kalian. Bagaimana ya caranya? Ayo kita lihat videonya. Mata. 1. Tidak melihat cahaya yang silau. Karena jika kita melihat cahaya yang terlalu silau, lama-lama mata akan menjadi sakit. 2. Tidak menonton TV terlalu dekat. Sama seperti melihat cahaya yang terlalu silau. Jika kita melihat TV terlalu dekat, mata kita akan menjadi sakit mata dan gangguan tidur. 3. Membaca di tempat yang terang. Karena jika kita membaca dengan cahaya yang kurang, mata kita akan sakit dan bahkan bisa mengakibatkan sakit kepala. 4. Tidak membaca sambil tidur. Karena itu akan membuat jarak antara tulisan dan mata kita terlalu dekat, yang bisa membuat kita sakit mata. Telinga. 1. Tidak mendengar suara terlalu keras. Jika kita mendengar suara yang terlalu keras, kita harus segera menutup telinga kita supaya telinga kita tidak sakit. 2. Menjaga kebersihan telinga. Telinga kita juga harus dijaga kebersihannya, tapi kita harus melakukannya secara perlahan. Nah, kalau bagian dalam telinga kita harus membersihkannya dengan pergi ke dokter. Hidung. 1. Menjaga kebersihan hidung. Kita harus menjaga kebersihan hidung secara teratur. Bersihkan hidung dengan menggunakan kain yang sudah dibasahi dengan air bersih. Gigi dan lidah. 1. Menggosok gigi secara teratur untuk membuat gigi tetap bersih dan tidak bau. 2. Tidak makan dan minum terlalu panas atau terlalu dingin. Jika kita makan dan minum terlalu panas atau terlalu dingin, gigi kita akan mudah keropos. 3. Mengunyah makanan berkali-kali supaya makanan dapat lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Cara merawat bagian tubuh yang lain. 1. Mandi secara teratur untuk menghindari bau badan. 2. Berjalan menggunakan alas kaki untuk melindungi kaki kita. 3. Menggunakan payung saat hujan. Karena jika kita kehujanan, kita bisa terserang penyakit seperti flu, pusing, dan sebagainya. Bu Guru review ya pembelajaran 4 pada hari ini. Di pembelajaran 4 tadi kita belajar posisi membaca yang baik, yaitu pertama, duduk dengan tegak. Yang kedua, jarak buku dengan mata jauh, tidak terlalu dekat, yaitu 40 cm. Yang ketiga, ada cahaya penerangan saat membaca buku. Lalu tadi kita juga menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa dengan gerakan-gerakan tangan dan kaki. Nanti bisa kalian coba di rumah. Dan kita juga belajar cara menjaga kebersihan tubuh kita agar terhindar dari kuman ataupun penyakit. Selanjutnya, kerjakan Ayo Berlatih yang ada di buku kalian, halaman 47. Nomor 1, manakah cara membaca buku yang baik? Kalian beri tanda checklist untuk gambar cara membaca buku yang baik. Nanti kalian pilih ya. Lalu, nomor 2, pilihlah gambar cara menjaga kebersihan tubuh. Nah, contoh gambar yang pertama kalian tulis di sini. Ini cara menjaga kebersihan tubuh dengan apa? Lalu gambar yang kedua ini juga sama. Dengan cara apa? Selamat mengerjakan anak-anak cerdas.